bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh beribadah, mempermuliakan Tuhan, sekaligus kita akan memohon doa kepadanya sehingga kita tetap diberkati dan kita tetap dijagai oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagi kita kami ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita yang hadir pada saat ini mengetahui bahwasanya tidak cukup hanya punya pengharapan, tetapi diperlukan perjuangan. Untuk mencapai sesuatu harus ada perjuangan yang dibarengi dengan pengharapan. Orang bersekolah, dia harus berjuang di dalam studinya, penuh pengharapan dia akan mencapai di akhir studinya, di akhir sekolahnya, sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dia berjuang dalam pekerjaannya dengan harapan ada hasil pekerjaan itu yang kelak dapat dinikmati. Hari ini firman Tuhan dikatakan di sini bahwa itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama yang percaya. Adalah Tuhan itu juru selamat bagi manusia, tetapi diutamakan yang percaya dan mempercayai keselamatan itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman ini mengingatkan kita tentang pengharapan di dalam iman percaya. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Harus ada keteguhan hati, harus ada iman percaya tentang segala sesuatu yang direncanakan di dalam hidup. Adakah kita merencanakan kehidupan kerohanian kita bagaimana ke depan? Kalau orang merencanakan kehidupannya 5 tahun ke depan, situasi saya bisa dibayangkannya, itu adalah perencana yang baik. Dia bisa membayangkan kehidupannya 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya lagi, 5 tahun berikutnya. Bagaimana situasinya di sini dia bisa membayangkan? Karena apa? Dia boleh memprediksikan satu pekerjaan itu menghasilkan pekerjaan yang lain, satu peningkatan itu mendapatkan penghasilan berikutnya atau peningkatan berikutnya. Orang berdoa juga sama seperti itu. Ketika dia berdoa di sini, akan pergi ke surga dalam sukacita yang dia rasakan di sini, dia bisa bayangkan sukacita di sana dalam keselamatan yang Tuhan menyertai sampai di surga atau di mana saja dengan sukacita yang dia percayai hari ini. Belum kita sampai kepada marifat. Ini masalah percaya. Ini masalah keyakinan. Ini masalah keputusan dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa seseorang akan menghidupi sesuatu yang dia pegang pengharapan kita kepada Allah yang memberikan yang terbaik. Ada pengharapan kita ke depan. Maka firman Tuhan ini adalah janji untuk kehidupan kita masa sekarang. Masa sekarang itu dalam kurun waktu yang Tuhan telah tentukan bagi kita. 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun atau lebih. Itulah kehidupan sekarang.
yang boleh kita nikmati, yang boleh kita jalani, dan jaminan bagi kita untuk kehidupan yang akan datang. Yang akan datang itu berbicara dengan kehidupan rohani. Orang Kristen mempercayai kehidupannya bukan saja hidup pada hari ini, bersenang-senang pada hari ini, lalu update status pada hari ini dengan situasi yang dialami dalam sukacita itu. Tetapi orang Kristen mempercayai kehidupan. Di balik kehidupan ini maka dia jaga langkahnya, maka dia jaga dirinya, maka dia jaga imannya tidak tercederai, maka dia jaga perjalanan spiritualnya bersama dengan perjalanan jasmani. Orang Kristen yang bijaksana harus demikian. Saya berbicara tadi dengan hamba Tuhan yang melayani di Simpang ABC. Dia mengatakan, saya harus menjaga jarak dengan orang-orang yang bisa akan mempengaruhi saya untuk jatuh. Saya harus menjaga jarak dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi saya untuk jauh dari Tuhan di dalam kebaikan. Karena banyak orang akan menunjukkan kebaikan tetapi mengabaikan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, perbuatan baik kita tidak akan dapat menyelamatkan kita. Tapi kebenaran yang dari Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Di dalam iman percaya kita, maka kita harus jaga sehingga pengharapan kita akan bisa mendarat kepada tujuannya. Sehingga tidak seperti angan-angan. Angan-angan adalah sesuatu yang diinginkan yang tidak kesampaian. Tapi cita-cita adalah sesuatu yang diinginkan, yang memungkinkan akan tercapai, akan bisa terdaratkan. Maka ada parameternya, ada ukurannya dalam bercita-cita. Pengharapan melebihi daripada itu, sebab pengharapan itu ada di tangan Tuhan. Dan sifatnya adalah spiritual, rohani, yang harus kita yakini bahwa Allah yang menyertai kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik asal kita menjalankan kebaikan di dalam kebenaran. Bukan asal kebaikan, tapi kebaikan yang di dalam kebenaran. Maka untuk mencapai pengharapan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita yakini di dalam kehidupan kita, dan kita harus percaya kepada janji Tuhan. Yang pertama, tidak putus asa meskipun mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Adakah kita dalam perjalanan kehidupan kita mengalami kegagalan? Ada. Dikerjakan yang satu gagal, kerjakan yang satu gagal, kerjakan yang satu gagal. Bagi orang yang penuh pengharapan, dia tidak akan putus asa, tapi berusaha menggali apa yang patut menghasilkan yang diberkati oleh Tuhan di dalam hidupnya. Ada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun tidak sama sekali faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dalam keadaan seorang ibu ini yang pendarahan 12 tahun, berarti terkuraslah darahnya itu.
Ada jemaat kita yang hadir pada saat ini, mungkin dia tidak hadir. Dia bukan pendarahan, tapi dia bisa berlubang seluruh tubuhnya, nanah yang bisa keluar dari lubang-lubang tubuhnya. Dan penyakit ini sampai sekarang tidak ditemukan. Kalau dipincit di sebelah kiri, keluarlah nanah di dekat dada ini yang berlubang itu. Dipincit. Dipincit di bahunya, keluar nanah dekat lubang yang dadanya. Dipincit kakinya, keluar nanah dekat lubang yang di dadanya. Sampai tidak malu-malu dia membuka bajunya. Inilah Pak, lubang-lubang yang membuat saya sakit. Saya kira ini sudah mendekati 7 tahun. Tapi sang suaminya berusaha mengobati, baik secara ramu-ramuan itu, daun-daunan, dan obat rumah sakit. Obat rumah sakit mengatakan, atau medis mengatakan ini komplikasi. Udah di situ gula, di situ ini dan lain sebagainya, sehingga sulit diobati. Kesimpulan saya kepada mereka adalah mereka tidak putus asa. Terakhir, yang minta tolong kalau ada daun kelor, saya tidak kenal. Kalau saya kenal, saya akan ambil. Lebih daripada itulah yang pendarahan 12 tahun ini. Semuanya habis. Bapak yang saya bilang tadi semuanya habis. Dia bekerja harian, habis untuk itu semua. Sampai-sampai anaknya tidak sekolah. Sakit. Pedih itu. Tapi yang saya nilai di sini, mereka tidak putus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam situasi yang dialami oleh ibu ini, masih ada pengharapan. Dia mendengar berita tentang Yesus yang menimbulkan iman dan pengharapannya. Dia yakin kalau Yesus ada dekat dengan saya, asal kujamah saja jubahnya, saya sembuh. Iman dan pengharapannya menyatu. Dan ketika berita ini sampai kepadanya, maka dia berusaha untuk mendekati Yesus. Berarti dia rindu datang kepada Yesus. Mendengar berita keselamatan, mendengar berita Yesus menimbulkan iman dan pengharapannya timbul kepada kita. Apakah ketika kita mendengar berita Yesus, berita firman Tuhan, apakah iman kita tergerak dan pengharapan kita boleh timbul? Atau justru sama sekali tidak peduli? Yesus di atas, tinggal berdoa. Khotbah ada di YouTube, firman Tuhan ada di HP elektronik. Banyak begitu jawaban sekarang. Dan disinilah kehati-hatian kita atas kerinduan kita untuk bersekutu. Pertanyaan mendengar berita Yesus, berita tentang keselamatan, berita tentang keajaiban Tuhan, apakah kita timbul iman kita untuk bergerak dan bahkan pengharapan kita untuk menyala? Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau iman kita akan semakin kuat, dengarkan firman Tuhan, imani firman Tuhan, datang bergereja kepada Tuhan, maka terjadilah mujizat. Mujizat itulah sesuatu yang tidak terjangkau namun tercapai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingin berkat yang besar, semakin dekatlah kepada sumber berkat.
Kalau ingin terpelihara kita dengan baik, maka semakin dekatlah kepada pemelihara. Kalau ingin kita senantiasa dalam keadaan pikiran yang jernih, hati yang terang, semakin dekatlah pemberi terang itu. Sekarang ini banyak orang meninggal karena stroke. Stroke ini bermacam-macam. Karena pikiran, karena hati yang tidak terjaga. Salah satu obatnya yang ampuh adalah menjaga hati, menjaga pikiran untuk tenang dan terang, sehingga segala sesuatu itu tidak akan bisa menerpa, tetapi itu akan mental. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebagai hamba Tuhan, barangkali mungkin kami dengan Pak Haripa ini bisa kecewa, bisa pula 4 kali ibadah di luar gereja dengan gereja yang punya hak untuk beribadah. Tapi itu santai saja dalam pikiran saya, biasa. Lalu ketenangan itu membawa kita kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bisa pula yang mau kita pakai hari ini, yang bukan sesungguhnya gereja yang bisa kita pakai, maka gereja orang bisa kita pakai. Gereja karo bisa kita pakai di tempat ibadah kita. Malah mereka bersyukur. Gereja yang namanya okumene malah dihambat oknum-oknum. Jadi saya sudah melihat iblis itu dirasuki oleh setan di dalam diri manusia. Ini rupanya ya, manusia memang penghambat berita keselamatan itu yang disebut dengan setan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jadikan semuanya itu menjadi pengalaman rohani, pengalaman jasmani juga. Pengalaman jasmani bagaimana? Bisnis kadang-kadang terhambat. Ini kadang-kadang seolah-olah tidak ada perkembangan. Bagaimana jalan keluarnya? Berdoa. Bagaimana jalan keluarnya? Datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi semuanya itu dengan pikiran yang terang, hati yang jernih, pikiran yang tenang juga menghadapi itu, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Inilah yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Satu hari saja ibu kita ini pendarahan, ngeri keadaannya. Dan pendarahan itu menghasilkan bau yang menyengat di sekitarnya. Artinya orang tidak mau dekat. Tapi dia punya iman yang kuat. Lalu ketika mendengarkan berita tentang Kristus, dia menyala imannya. Dialah sumber berkat, dialah sumber penyembuh, dialah sumber segala-galanya. Itu yang timbul di dalam hati. Wanita itu mendengarkan berita itu, lalu hatinya dipenuhi dengan kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, sehingga dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Yang berikutnya, iman harus disertai dengan langkah iman. Jadi iman itu bukan saja hanya iman, ada langkah iman. Artinya, kalau kita beriman akan diberkati oleh Tuhan, langkahkan iman itu untuk menjemput berkat itu. Jalankan langkah itu untuk mencapai berkat itu. Karena itu kita harus berusaha. Markus 5 ayat 28 sampai dengan 29. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan penyakitnya sudah sembuh. Ada langkahnya. Dia punya iman, lalu dia melangkah menjamah jubahnya Yesus. Karena banyak yang mengerumuni dia, hanya jubahnya saja dijamah, dia sembuh. Maka kalau kita beri iman,
Langkahkan iman itu. Jalankan. Jangan Allah itu luar biasa pujian kita, tapi tidak nyata Allah itu luar biasa. Bagaimana supaya Allah itu luar biasa? Melangkah. Bagaimana supaya Allah itu luar biasa? Bertindak. Karena itu, tindakan kita menentukan hasil daripada iman kita. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan adalah mati. Maka supaya iman kita itu hidup, kita harus bertindak. Kita harus melangkah. Kemana kita melangkah? Ke gereja. Kemana kita melangkah? Memberitakan kebenaran. Kadang-kadang dengan seloroh saja, dengan teman-teman, itu memberitakan kebenaran yang terarah kepada keselamatan. Kalau kita beritakan itu untuk keselamatan. Dikatakan semua orang sudah beragama, tetapi ada orang yang beragama tapi pasif. Dia sama dengan mati. Maka langkah kita apa? Menghidupkan mereka supaya aktif iman. Berikutnya, ada kuasa ilahi mengalir ketika kita datang dengan ketulusan. Saya akan baca di dalam Markus ini. Markus 5 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi kepada dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Ada ketulusan. Yang sekarang menyalam saja tidak tulus. Kalau menyalam itu harus ada kontak. Menyalam itu salam. Sedapat mungkin tengok dia, perhatikan dia, lalu ucapkan berkat dalam hati. Baik kepada siapapun, baik sesama kita atau kepada yang lain. Tapi sekarang ada salam yang tidak tulus. Salamnya hanya salam apa adanya. Hatinya masih tetap menggerutu. Batal semua apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Padahal Tuhan merencanakan memberikan berkat. Maka satu saat ketika Tuhan mempertanyakan malaikat, engkau kembalikan ini berkat-berkat ke surga. Kenapa? Karena mereka gak tulus untuk menerima. Berkat Tuhan persiapkan untuk diberikan setiap hari kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak tulus menerima. Karena kita banyak gerutu-gerutu hati, sehingga berkat itu tertolak ke surga. Tuhan atau surga tetap akan menurunkan berkat. Tergantung kita bagaimana akan menerima. Maka kita harus mempersiapkan diri. Persiapan diri itu bukan asal datang, bukan. Menyelidiki hati, menyelidiki pikiran, menyelidiki jiwa kita, apakah tulus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka dikatakan kubuka hatiku. Bukan berarti asal dibuka tangannya, bukan. Karena itu saya juga menyampaikan kepada kita dalam ibadah ini, kalau bukan karena firman Tuhan, gak usah pegang hati. Ya kan? Kalau sedapat-dapatnya peganglah Alkitab untuk beribadah. Kenapa? Karena HP ini bisa berbunyi seketika, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita tidak tulus beribadah. Dan inilah yang bisa mempengaruhi kita, sehingga sebentar-sebentar kita gelisah dalam hati, tidak tenang dalam hati kita. Karena apa? Kita terganggu dalam ibadah saja, kita tidak bisa tenang. Kenapa kita datang beribadah? Untuk menenangkan hati kita dan bersama dengan Tuhan. Maka lagu penyembahan itu harus benar-benar dihayati. Maka banyak gereja-gereja memperbanyak penyembahan supaya hadirat Allah boleh dirasakan. Untuk apa bergereja hadirat Allah tidak dirasakan? Untuk apa bergereja kalau tidak kita rasakan pemberkatan Tuhan? Sama kita datang dan pulangnya.
Harus ada bedanya kita datang dan pulang membawa damai sejahtera, membawa berkat, membawa kesembuhan seperti ibu ini. Dalam ketulusan hatinya kepada Kristus Yesus yang bisa memberikan kesembuhan. Adakah kita memerlukan kesembuhan? Ada. Sebab kita banyak yang luka batin, tersinggung, tidak terobati dengan segera. Itu namanya luka batin. Ketersinggungan kita tetap terbawa-bawa sampai kapan? Jangan kita katakan sepele itu penghalang berkat. Jangan kita katakan itu ya bisa saja. Dan seperti itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa ditutupi dengan kebaikan saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bedakan ya. Kita bisa berbaik-baik saja. Kita bisa berbahasa dengan sopan-sopan saja. Tetapi belum tentu di dalam kebenaran. Maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah menyadari pentingnya kesehatan jasmani rohani. Saya juga penting sehat. Dalam umur-umur yang tua juga perlu sehat. Yang sehat itu dimulai dari dalam. Maka dikatakan mens sano in corpore sano. Jiwa harus sehat. Maka kecantikan orang, lunar beauty itu dimulai dari dalam. Kalau hatinya baik, terpancar, dia akan cantik. Tapi walaupun dia cantik, kalau hatinya tidak beauty, maka itu juga tetap jelek. Sama seperti itu, kesehatan jasmani rohani itu penting. Dalam pengertian adalah ketika kita datang kepada Tuhan sehat rohani, sehat juga jasmani, pasti. Maka Salomo mengatakan hati yang gembira adalah obat. Usahakanlah gembira, sehat di dalam hati. Apa yang bisa membuat kita gembira adalah Tuhan. Bertepuk tangan kita dalam sukacita. Jangan bertepuk tangan kita dalam merengut. Sama saja kita dengan lagu dunia. Bergembiralah. Bergembira itu bukan harus ketawa, tapi bergembira itu mengenai suasana hati. Ada orang yang bergembira, air matanya keluar, karena suasana hatinya yang terharu dalam kehidupan. Sama seperti orang yang wisuda, dari keterbatasan ekonominya ketika wisuda, menangislah mereka karena tercapai cita-citanya dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan. Maka sukacita itu adalah sukacita keterharuan, walaupun harus mengalirkan air mata. Kita pun kadang-kadang bisa mengalirkan air mata, mengatakan, who am I? Siapakah saya Tuhan? Adakah kita mengatakan seperti itu kepada Tuhan? Sehingga Tuhan peliharakan saya sampai pada hari ini dan bisa menikmati hari itu. Saya sering mengatakan itu. Siapakah saya Tuhan sehingga Engkau peliharakan? Sehingga dengan umur yang sedemikian bisa sehat-sehat untuk melayani Tuhan dan beraktivitas. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat dan memperhatikan. Maka dikatakan di dalam Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Dia sembuh dari penyakitnya secara jasmani. Dan Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan karena kuasa Yesus yang besar,
Banyak orang tidak selamat, banyak orang tidak sembuh, bukan karena kuasa itu, tetapi imannya. Dan kita masing-masing, oleh karena iman kita lah, maka kita diselamatkan. Oleh karena iman kita lah, maka kita diberkati. Oleh karena iman kita lah, maka kita diteguhkan. Jangan kita dekat dengan api tetapi tidak merasakan panas. Banyak orang seperti itu sekarang. Dekat dengan api besar, tetapi dia tidak merasakan hangat pun dia. Tetapi yang terpenting adalah engkau memiliki api. Api Roh Kudus yang bisa menyalakan dirimu untuk bisa dekat dengan Tuhan. Milikilah api itu, sehingga Tuhan akan memberikan pesan seperti ini. Imanmu menyelamatkan engkau, dan sembuhlah engkau. Kesehatan jasmaninya dapat, kesehatan rohani dia dapat. Tuhan bisa memberikan kepada kita semua seperti itu. Maka kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus bertindak dengan iman kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita secara jasmani maupun rohani. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Diawali dengan pujian kita yang mengatakan, Tuhan Yesus setia, Dia